Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sholat yang beranggotakan Evin Oklidiana, NIM 19-207-10063, Farida Khairunisa, NIM 19-207-10065, Alfi Nur Hidayatus Salima, NIM 19-207-10062, Indah Zakia Tiffany, NIM 19-207-10064. Next. Pendahuluan. Sholat. Sholat merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam terhadap Tuhannya, dan dengan sholat, seseorang akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Sholat juga adalah tiang agama dan juga pembeda antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Quran surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakumul alul khairul la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah yang mengerjakan syariatnya, rukun sujud, dan sujudlah kepada Allah semata dalam sholat kalian, dan berbuatlah kebajikan semisal sedekah atau silaturahim, agar kalian beruntung mendapatkan apa yang kalian inginkan dan selamat dari yang kalian takuti. Tafsir Al-Mu'tasar. Penjelasan. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 di atas, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk rukuk dan sujud kepada Allah, yakni sholat. Dan tunduklah kepadanya dengan ketaatan, dan kerjakanlah segala kebajikan yang ia perintahkan, agar kalian meraih kemenangan. Dan di antara pentingnya sholat dalam kehidupan adalah: 1. Sholat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yakni sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan, maka sungguh ia telah berubah agama. Yang kedua, sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Hal ini disebut dalam Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, sholat sebagai pengikat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dituliskan dalam surat At-Toha ayat 14, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis, inna awla yuhasabu bihi al-ibadu yawma al-qiyamatu min amalihi salatuhu, fa in salatat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khoba wa hasira, fa in taqoso min faridati say'a. Qala ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala, undur hal li abdi min tatawu'i fayukamilu biha manatakoso min al-farido summa yakunu sa'uru amalihi ala dzalika. Amalan yang artinya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di akhirat
ialah sholat. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan merugi dan binasa. Jika ada sholat fardunya yang kurang, maka Allah Tabarakallah wa ta'ala akan berkata, lihatlah apakah cuy. Lihatlah apakah hambaku. Slide ketiga. Kak nyambung. Nah. Berbuatlah kepusiaraan. Slide ketiga. Slide ketiga. Nah. Maka Allah Tabarakallah wa ta'ala akan berkata, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sholat sunnah. Kemudian disempurnakan yang kurang dari sholat fardunya. Dan ini berlaku pada seluruh amalan lainnya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 413 disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Salat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh salatnya. Hal ini seperti disebut dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Yang artinya, hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah salat. Apabila baik salatnya, maka akan baik pula amalan-amalan lainnya. Dan apabila amalan lainnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salati tarku wal kufru as-sirki wa baina ar-rajili bain." Pembatas bagi antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Jadi, pembatas antara syirik dan kufur serta dengan orang beriman adalah salatnya. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafara faqad tarakaha faman as-salatu fa bainahuma bainana allazi al-ahda innal ahda allazi bainana wa bainahuma as-salatu faman tazakkuha faqad kafar." Sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka kaum musyrikin adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Next. Pembahasan pertama, waktu-waktu sholat. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalati syamsu kana dhillur rajuli katulihi malam yahdurul ashru wa waqtul asri malam tasfaros syamsu wa waqtu sholatil maghribi malam yaghibus syafaqu wa waqtu sholatil isya'i ila nisful laili awsati wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'us syamsu. Rawahul Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, selama belum masuk waktu asar. Waktu sholat asar selama
matahari cahayanya belum menguning. Waktu sholat maghrib selama syafaq atau cahaya merah belum hilang. Waktu sholat isya hingga pertengahan malam, dan waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Nomor 612. Dalil kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dengan melaksanakannya secara sempurna di waktu-waktunya, mulai dari tergelincirnya matahari dari tengah langit yang mencakup sholat zuhur dan asar, sampai gelapnya malam yang mencakup sholat maghrib dan sholat isya. Serta dirikanlah sholat fajar dengan memperpanjang bacaan Al-Quran di dalamnya, karena sholat fajar dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang. Tafsir Al-Muhtasar. Hadis ketiga, dalil ketiga, di mana dilarang waktu-waktu dilarangnya mengerjakan sholat. Dalilnya, salah susaatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au annakbara hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imud dhahirati hatta fihinna mautana tamila syamsu wa hina tadayyafa syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Dari Uqbah bin Amir berkata, ada 3 waktu di mana Nabi melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami, yaitu ketika matahari sampai tinggi, ketika seseorang berdiri di tengah hari saat matahari berada di tengah langit, tidak ada bayangan di timur atau di barat, sampai matahari tergelincir, dan ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim nomor 1926. Selanjutnya yakni keringanan-keringanan orang yang sedang sakit dan safar. Yang pertama yaitu boleh tidak berjamaah. Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, yusolli man sya'a minkum faqala famutirna kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi rahli. Yang artinya kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah hujan. Beliau bersabda, bagi kalian yang ingin sholat di rumah, dipersilahkan. Hadis riwayat Muslim nomor 698. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anis sholati ila munafiqun qad ulima nafaquhu au marid. Aku melihat bahwa kami, yaitu para sahabat, memandang orang yang tidak sholat berjamaah sebagai orang munafik atau sedang sakit. Hadis riwayat Muslim nomor 654. Yang kedua, yakni dibolehkan menjamak dan mengkasar sholat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Jam'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya'i bil Madinati min ghairi khaufin wala matir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan salat asar dan menjamak salat maghrib dan isya di Madinah, padahal tidak sedang dalam ketakutan dan tidak hujan. Hadis riwayat Muslim nomor 705. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan,
sahabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yaridu fis safari ala rak'atain wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu anhum. Aku biasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah menambah salat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Bukhari nomor 1102, Muslim nomor 689. Yang ketiga, yakni dibolehkan tidak menghadap kiblat ketika safar masih di atas kendaraan dan orang sakit yang tidak mampu bergerak lagi dan tidak ada yang membantu. Seperti pada Quran surah Al-Baqarah nomor ayat 115 yang berbunyi walillahi al-masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang artinya dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Dan milik Allah lah arah terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, dan apa yang ada di antara keduanya, maka dialah pemilik bumi semuanya. Maka ke arah manapun kalian menghadap di dalam sholat, berdasarkan perintah Allah kepada kalian, maka sesungguhnya kalian telah mengharapkan wajah Allah, kalian tidak keluar dari kerajaan dan ketaatan kepadanya. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya terhadap hamba-hambanya. Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka, tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Tafsir Al-Muyassar. Yang keempat, yakni sholat semampunya. Fattaqu wa hamastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran surat At-Taghabun ayat 16. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu beliau mengatakan sholli qaiman fa illam kanat biwasir fasa'altun nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah faqala tastati faqa'adan fa illam tastati fa'ali janab. Aku pernah menderita penyakit bawasir, maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bagaimana aku sholat. Beliau bersabda, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sholatlah sambil duduk, jika tidak mampu maka sholatlah dengan berbaring menyamping. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1117. Oke. Untuk selanjutnya adalah salat tasbih. An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muthalib ya Abbas ya ammah ala utika alla umnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asyrah khisal idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambika aulahu wa akhahu Aulahu wa akhiru qadimatu wa hadithahu khatahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirruhu wa ala niyata ashra fisali an tusalli arba' raka'atin takra'u fi kulli rak'ati fatihah al-kitab wa surah illal wa surah fa idza farauta minal qira'ah fi awwali rak'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah thumma taska'u fataquluha wa anta raki'un 10 thumma tarfa'u ra'saka minar ruku'i fataquluha 10 thumma tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidan 10 thumma tarfa'u ra'saka minas sujudi fataqulu laha 10 thumma tasjudu fataqulu laha 10 thumma tarfa'u ra'saka fataquluha 10 fadzalika 75 fi kulli rak'atin taf'alu dzalika fi 4 raka'atin in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marrah fa'mal fa illam taf'al fa'ilam taf'al fi kulli jum'atin marrah fa'ilam taf'al fa fi kulli syahron
marrah, fa idza lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku beri? Maukah engkau aku kasih? Maukah engkau aku beri hadiah? Maukah engkau aku ajari 10 sifat pekerti? Jika engkau melakukannya, Allah mengampuni dosamu, dosa yang awal dan yang akhir, dosa yang lama dan yang baru, dosa yang tidak sengaja dan yang disengaja, dosa yang kecil dan yang besar, dosa yang rahasia dan terang-terangan, 10 macam dosa. Engkau sholat 4 rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah dan 1 surat Al-Quran. Jika engkau telah selesai membaca surat pada awal rakaat sementara engkau masih berdiri, engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian ruku, maka engkau ucapkan zikir itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dan ruku, lalu ucapkan zikir itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau turun sujud. Engkau ucapkan zikir itu sebanyak 10 kali. Kepalamu, engkau ucapkan zikir itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud. Kemudian engkau angkat kepalamu, maka engkau ucapkan zikir itu sebanyak 10 kali. Maka itulah 75 zikir pada setiap 1 rakaatnya. Engkau lakukan itu dalam 4 rakaat. Jika engkau mampu melakukan salat itu setiap hari, maka lakukanlah. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan setiap bulan sekali. Jika tidak, maka lakukan setiap tahun sekali. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan sekali dalam seumur hidupmu. Hadis riwayat Abu Dawud di dalam sunahnya nomor 1297. Untuk selanjutnya, penutupan. Salat diwajibkan kepada semua muslim yang balik dan berakal. Merekalah mukallaf, orang yang terkena beban syariah. Yang dibolehkan untuk meninggalkan salat adalah orang yang bukan mukallaf, yaitu anak yang belum balik dan orang yang tidak berakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufa al-qalamu an salasati an annaimi hatta yastaiqodo wa an asobi hatta yahtalama wa an majnuni hatta yakila." Pena catatan amal diangkat dari 3 jenis orang. Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal. Hadis riwayat An-Nasai nomor 7307, Abu Daud nomor 4403, Ibnu Hibban nomor 143, disahihkan Al-Bani dalam Sahih Al-Jami' nomor 3513. Dari hadis di atas, ada 3 golongan orang yang tidak terkena catatan amal, yakni orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.